Halo adik-adik kelas 11, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai spermatogenesis, proses pembentukan sperma. Nah, langsung saja ya. Kita lihat di sini, spermatogenesis ini terjadi pada tubulus seminiferus ya adik-adik. Tubulus seminiferus sendiri terdapat di dalam testis. Nah, kita lihat spermatogenesis diawali dari spermatogonia, ini sel induk. Oke, di sini ada sel induk, ini ada sel Sertoli. Nah, sel induk spermatogonia yang terdapat pada dinding tubulus seminiferus ini akan mengalami pembelahan mitosis. Nah, spermatogonia ini bersifat 2N ya adik-adik, sama seperti sel yang pada kulit kita, pada tangan kita, dan ini karena dia masih hasil sel induk ya, jadi hasil dari pembelahan mitosis sebelumnya. Nah, dia mengalami pembelahan mitosis dan menghasilkan sel yang disebut dengan spermatosit primer yang juga bersifat 2N. Ini ya. Dari sini membelah menghasilkan ini. Selanjutnya, spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis. Oke, meiosis terdiri dari 2 tahapan adik-adik. Jadi, meiosis pertama nanti dihasilkan spermatosit sekunder. Oke, ini sudah bersifat N ya, ini. Nah, selanjutnya spermatosit sekunder nanti mengalami lagi pembelahan meiosis kedua. Oke, di sini hasilnya adalah spermatid. Oke, spermatid ada 4 spermatid. Karena secara umum pembelahan meiosis akan menghasilkan 4 sel anak ya. Nah, nanti spermatid ini akan mengalami diferensiasi dan spermiogenesis untuk membentuk sperma. Karena di sini spermatid ini belum memiliki ekor. Nah, jadi si sperma kan sudah punya ekor nih untuk bergerak menuju sel telur. Nah, perkembangannya itu melalui proses diferensiasi dan spermiogenesis ya adik-adik. Sehingga hasil akhirnya dibentuk 4 sel sperma atau spermatozoa. Nah, sekarang kita lihat berikutnya bagaimana sih struktur sperma atau spermatozoa. Nah, di sini spermatozoa ini tersusun dari bagian yang disebut dengan kepala. Pada bagian kepala ini apa saja yang terdapat? Di dalamnya terdapat inti sel. Nah, kemudian ada bagian yang disebut dengan akrosom. Ini bagian yang ujung, yang meruncing. Oke, kelihatan bentuknya. Nah, di sana ada enzim yang akan membantu menembus dinding sel telur. Enzimnya adalah enzim hyaluronidase. Oke, enzim ini tadi menembus dinding sel telur. Nah, kemudian pada bagian inti sel apa aja pada bagian intinya akan terdapat kromosom ya adik-adik. Nah, jadi pada spermatozoa, kromosomnya terdapat pada bagian kepala. Nah, kromosomnya berjumlah 23. Karena tadi kan dia bersifat haploid ya. Nah, 22 kromosom tubuh, 1 kromosom kelamin, sehingga jumlahnya adalah 23. Karena nanti sel sperma bergabung dengan sel telur, nanti akan menghasilkan 2N ya. Makanya ini tadi hanya bersifat semuanya adalah N haploid. Nah, pada bagian tengah ada bagian yang disebut dia mengandung mitokondria. Kita tahu mitokondria ini berfungsi untuk menghasilkan energi. Energi untuk apa? Untuk pergerakan sperma tadi ya, bergerak untuk tadi membuahi sel telur pada proses fertilisasi nantinya. Nah, bagian yang terakhir ada bagian ekor yang sangat panjang dan motil, aktif bergerak. Oke, itu struktur sperma. Sekarang kita lanjut. Kita lanjut kepada hormon, karena proses pembentukan sperma atau spermatogenesis ini dipengaruhi oleh hormon ya. Nah, kita lihat bersama. Kelenjar hipofisis ini akan menghasilkan 2 hormon adik-adik ya. Ada FSH, follicle stimulating hormone, serta hormon lutein atau LH. Nah, si FSH ini nanti akan merangsang
sel-sel Sertoli untuk menghasilkan HBP, sejenis protein yang akan memacu spermatogonium untuk memulai spermatogenesis. Jadi sekali lagi, pertama tadi ada hipofisis, dia akan menghasilkan FSH. Ternyata FSH ini merangsang Sertoli untuk memulai pembentukan sperma atau spermatogenesis. Nah, selain itu tadi ada hormon lutein atau LH. Nah, dia akan berperan merangsang sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Karena tadi kita tahu bahwa testis itu kan berperan selain menghasilkan sperma, juga menghasilkan testosteron. Nah, di sini sudah kita tahu bahwa testosteron tadi sebenarnya awalnya dari hormon LH yang dihasilkan oleh hipofisis, merangsang sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Nah, ternyata testosteron ini juga penting tadi dalam proses saat terjadi pembelahan sel germinal atau ya dari spermatogonia tadi ya, terutama saat meiosis pertama, pembentukan spermatosit sekunder. Nah, itu adik-adik ya mengenai pembentukan sperma dimulai tadi dari prosesnya termasuk hormon yang ternyata sangat mempengaruhi proses spermatogenesis. Kalau kalian punya pertanyaan, silakan kalian tuliskan pada kolom komentar ya adik-adik. Tetap semangat, kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.